oleh sesuatu yang kita bentuk sebetulnya tidak ada, kita bikin ada. Seperti ini. Kelihatan ini? Apakah yang saya pegang? Spidol tidak ada. Spidol tidak ada. Betul? Saya pernah menjelaskan demikian. 5 menit saya jelaskan, nggak mengerti. 10 menit nggak mengerti. Lebih dari 10 menit saya jelaskan, nggak ngerti juga. Emosi kan? Saya kan bukan orang suci ya. Saya ngajar, udah 15 menit dijelasin, nggak ngerti-ngerti. Kesel nggak? Kesel kan, kayak kita aja lagi ngajar murid coba, atau ngajar anak. Anaknya nggak ngerti-ngerti juga, pasti biru-biru anaknya, betul nggak? Saya sudah jelaskan, udah pakai akal macam-macam, nggak ngerti juga. Akhirnya sudah 15 menit saya jelasin panjang lebar, nggak ngerti. Saya emosi, kan saya bukan orang suci ya, jadi saya emosi. Tahu nggak? Yang belajar lebih lagi emosi. Pak, itu apa yang dipegang kalau bukan spidol? Itulah guru besar saya. Bagus, saya dapat ide. Oke. Lalu saya angkat lagi supaya yang lain. Ya, iya tidak. Sekarang udah lihat, udah. Mata kamu lihat ke jendela. Saya bilang gitu, saya juga udah galak ya, emosi. Dia begitu nengok jendela, saya tanya, saya pegang apa? Pegang apa? Halo? Pegang apa? Kopiko tidak ada. Itu ada dibentuk oleh pikiran kita, betul? Kalau dilihat warna coklat itu kenyataan, diraba halus itu kenyataan, tapi begitu disebut dia bukan kenyataan. Membentuk konsep. Konsep itulah problem buat kita. Aku tidak ada. Masih sedikit bingung, nggak apa-apa. Saya cairkan kebingungannya. Saya pakai contoh yang sederhana ya. Aku tidak ada. Saya berikan contoh yang sederhana. Ibu-ibu tentu bisa merasakan ini. Ibu A pergi ke pasar, beli daging, di los daging, bertemu dengan ibu B. Waktu beli daging, ke los daging beda loh, los daging dengan los sayur atau beras ya. Los daging itu wangi atau bau? Wangi atau bau? Ya, wangi atau bau? Bau. Kering atau becek? Kalau musim hujan memang becek. Kalau musim kering? Kering atau becek? Tetap becek ya, jarang ke pasar ya orang-orang nih, masa kering. Los daging selalu becek kalau musim kering, kan disiram, dicuci ya. Terus airnya jernih atau keruh. Kalau kena kaki, nggak kena kulit, mau nggak? Geli nggak? Bisa gatal nggak? Udah bau ya, becek, kemudian juga kotor. Ibu A beli ikan. Saat dia membeli ikan, datang ibu B. Tahu nggak? Ibu B itu gede badannya, matanya juga besar, keriting lagi kelibu. Ya, ternyata ibu B datang. Ibu A ini keinjak kakinya, kelingkingnya keinjak. Kotor gak? Kena kotor jijik gak? Tapi kan sakit. Udah gitu ibu B pakai pakiak lagi ya. Nah ibu A kemudian mengingatkan. Ibu B mungkin lagi emosi, mungkin lagi kesel sama suaminya. Jadi pada saat ibu A memberitahu, ibu B salah paham. Dikiranya ibu A ini kena cepretan air kotor. Jadi sudah menegur kan. Ibu B langsung bilang, hei, kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu nggak mau kena kecepretan, nggak mau kena air kotor, jangan belanja di sini. Kamu beli daging di mall, di pasar supermarket. Jangan ke pasar modern atau tradisional. Di sini memang selalu becek. Gitu ya. Dia melotot-melotot. Si Bu A orangnya memang kecil, ya, mungil. Begitu ngeliat si Ibu B yang gede begitu, ngeri gak ya? Takut, tapi kesel gak? Masalahnya bukan begitu, masalahnya kaki ini diinjak. Ini diinjak jangannya. Akhirnya si ibu begitu lihat, diinjak. Baru dia sadar, diangkat. Tapi terlanjur si ibu sudah marah. Mudah apa susah? Minta maaf. Halo? Malah ngoceh-ngoceh dia, nggak jelas. Ya kan ya? Si A senang apa kesal? Si A kesal. Pagi hari si A kesal. Ibu, teman-teman semua, betul si A kesal. Tapi sore ini beda.
Ini ibu Mas pagi hari betul-betul apes. Apes betul-betul apes. Sorenya beruntungnya. Kenapa? Ini punya suami baik sekali orangnya. Jadi sore hari suaminya pulang dari kantor, sudah dari pintu saja sudah teriak, "Ma," katanya, "Papa lagi hoki. Papa dapat bonus dari bos. No tiao, Ma. Ma, malam ini Mama nggak perlu masak, Ma. Mama boleh pilih makanan kesukaan Mama. Mau empek, mau capcay, mau ayam goreng. Ayo, Ma, kita makan." Terus, "Mama, ini daster, Ma, ganti yang baru, Ma. Mama pakai daster ini ya, sejak pacaran saya anak 2 masih dipakai. Warna coklat bukan coklat, merah bukan merah, hitam juga bukan hitam lagi. Ganti, Ma. Udah pernah bolong, malah dijahit, kata Mama, mantep ya. Ayo ganti yang baru. Saya nggak sih, Papa. Sepatu anaknya juga bolong, ganti, Ma, sepatunya." Ini suami yang baik. Lagi dapat rezeki, dia ingat keluarga untuk membahagiakan. Kemudian si istri Jani, si ibu A, dibawa pergi ke mall. Begitu turun dari kendaraan umum, dia menyeberang jalan. Dia ngeliat ibu B. Apa yang terjadi begitu ngeliat ibu B? Ibu B juga nyebrang. Begitu ngeliat, senang apa emosi? Ternyata ibu B sedang menuntut orang tua buta lagi nyeberang jalan. Berubah jadi pikiran baik atau tetap emosi? Kebanyakan tetap gak emosi? Tetap emosi. Padahal si ibu B sedang nolong orang tua buta. Begitu lihat, itu dia si B, betul kan? Nah, kemudian mulai ya wajahnya berubah. Karena terus dipikirkan, bukan cuma berubah wajahnya, napas pun langsung gini. Udah lagi, gak tahan lagi, tambah emosi kan? Mulailah ininya bunyi, betul kan? Nah, memang tadi pagi dia gak berani sendirian, sekarang ada suaminya kan, berdua suaminya berani dia. Mulailah dia ngoceh-ngoceh, begini, si suaminya di rumah, "Mama kenapa?" "Enggak, Pak, gini. Udah, Ma, jangan marah. Suami kan baik, bijaksana." "Enggak, Pak, Mama gak mau marah. Mama tuh marah gara-gara si B." Betul gak gara-gara si B? Halo? Betul tidak? Kita jawab pakai bidang. Betul, si B jahat. Tadi Pak, sore ini jahat atau baik? Karena tidak mampu melihat, tidak ada yang berinti, menganggap ada ibu B yang sama, padahal ibu B yang sama tidak pernah ada. Sudah berubah, betul? Dan dia gagal melihat bahwa dirinya itu sudah berubah. Sore hari ini dia lagi hoki atau lagi apes? Bayangkan, udah punya anak 2, turun dari angkot, masih dituntun oleh suaminya dengan penuh kasih sayang. Bu, kita gak heran kalau orang ya lagi pacaran, walaupun perempuannya tidak pakai kacamata, gagah ya, tetap aja kalau pacaran digandeng sama pacarnya, betul tidak? Tapi kalau sudah punya anak 2 masih digandeng, banyak apa langka kejadian itu? Langka. Si Ahok ini tidak happy, happy dituntun. Tapi ternyata si A itu tidak mampu melihat kenyataan bahwa aku tidak ada. Begitu melihat, B langsung melihat aku yang diinjak, aku yang disakiti, aku yang dihina. Betul tidak? Yang tadi pagi dimunculkan sebagai ada aku, kemudian dimiliki tidak? Aku milikku. Muncul gak penderitaan? Sebetulnya penderitaan itu karena apa? Karena gagal mengerti bahwa aku tidak ada. Aku dan kau, betul? Jadi problem nggak? Kalau terus menerus aku dan kau terus lama-lama aku dan kau. Inilah problem dunia, menggenggam adanya yang berinti. Betul demikian teman-teman ya? Nah itu ya. Jadi nanti kita akan belajar di sini ya. Lihat nanti teman-teman ya. Ini konsep baru kita. Kelihatan tidak yang di belakang? Ini lingkaran besar. Ini menandakan sakaya diri, menganggap adanya aku. Kalau kita sudah belajar dhamma, belajar meditasi, ternyata aku tidak ada. Yang ada adalah apa? Nama dan rupa, batin dan jas. Ternyata nama atau batin bukan satu, terdiri dari pikiran dan faktor pikiran, atau cita dan cetasika. Karena 2 dia nggak bisa di atas, dia jauh ke bawah. Rupa di bawah, sekarang naik ke atas.
Sekarang sudah menjadi rupa, cita, dan cetasika. Aku pun sudah mulai kendor. Ya. Kemudian rupa ternyata terdiri dari 4 unsur utama. Unsur patawi, apo, tejo, wayo. Unsur padat, air, panas maupun angin. Lalu cita, ya ini menjadi winyana kanda. Cetasika ada perasaan, wedana kanda. Ada sanya, pencerapan, sanya kanda. Lalu selebihnya cetana mengkoordinir pikiran, ini menjadi sangkara kanda. Maka di sini adalah 4 unsur utama disebut Cataro Mahabhuta. Sebutkan Cataro Mahabhuta. Cita dan cetasika membentuk 4 kanda, yaitu winyana kanda. Sebutkan. Lalu wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda. Ini rupa bakti yang ini bakti disebutnya arupino. Sebutkan. Ada berapa kanda? 1, 2, 3, 4 kanda. Cataro kanda. Sebutkan. Cataro kanda arupino. Sebutkan. Itulah cita dan cetasika membentuk 4 kanda. Dan sekarang kita memahami dengan betul setelah menembus dengan meditasi, menembus rupa sebagai apa adanya, menembus batin sebagai apa adanya, mencapai pencerahan, mencapai kesucian, ya. Dia tidak lagi mampu melihat sebagai adanya aku, karena dia tidak bisa mengkonsep. Dia dengan jelas dan jernih melihat cuma fenomena nama dan rupa, membentuk rupa kanda, winyana kanda, wedana kanda, sanya kanda, dan sangkara kanda. Inilah yang kita mau raih. Siapapun yang mampu di sini, ya, maka bagi dia penderitaan tidak ada lagi. Karena penderitaan muncul, dia sudah berlalu, tidak dianggap sebagai aku yang dihina, aku yang menderita. Penderitaan sebagai penderitaan, ketidaksenangan, cuma perasaan sakit yang muncul, berlalu. Dia hanya berlalu, tidak tercerap oleh konsep aku di sini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang sebelum saya masuk, ya, saya akan masuk membahas rupa. Saya akan coba membuat teman-teman di Banjarmasin ini supaya bisa selalu ingat pelajaran kita. Saya akan memberikan pesan Abhidhamma ini untuk belajar Abhidhamma untuk supaya sukses 5 hal. Mau? Mau supaya sukses 5 hal? Yang di belakang mau? Yang di kiri juga mau? Saya akan memberikan cara sukses 5 hal. Mau ya? Pertama, sukses mati muda. Helen. Kedua, cepat tua. Ketiga, tidak punya rezeki. Keempat, hidup selamanya sengsara. Kemudian kelima, mati masuk neraka. Mau? Ini resep yang saya akan bagi ke teman-teman, yang membuat teman-teman mungkin tidak lupa lagi dengan saya. Mau? Mau gak? Tadi katanya mau. Teman-teman, kalau saya membicarakan dhamma, memberi pelajaran yang indah-indah, teman-teman itu tidak akan senang mendengarkan. Begitu saya bicara, teman-teman akan mendengar dari telinga kanan, akan keluar di telinga mending kalau kiri, kanan lagi, masuk kanan, balik lagi kanan apa? Saya udah sering mendengar begini dari motivator terkenal ini A, B, C, sudah tahu. Jadi kalau saya ngomong yang bagus-bagus, kalian sudah bosan, udah tahu saya mau ngomong kemana. Jadi saya nggak ngomong yang bagus-bagus, saya ngomong fakta. Kita sebetulnya sedang menuju 5 sukses tadi, cuman kita tidak paham. Mau tahu mengapa orang sukses 5 hal? Mati muda, cepat tua, rezeki jauh, hidup selamanya sengsara, mati masuk neraka. Mau tahu? Ini ceritanya. Ini dari pengalaman nyata kawan saya yang ahli tentang pikiran. Dia seorang hipnoterapi. Satu hari dia jemput anaknya pulang sekolah. Begitu anaknya pulang sekolah, dia tutup pintu dengan keras. Cepat! Papanya lihat,
Tahu tidak? Anak lagi happy atau lagi marah? Lagi marah. Kalau lagi marah dia diam apa bicara? Perbuatannya sudah kelihatan perbuatan marah, betul kan? Ini kayak nyati, sebutkan. Lalu mulai ngoceh-ngoceh, waci dinyati, sebutkan. Dia bilang begini, Papa, laus Pak, keterlaluan laus Papa guru keterlaluan Pak. Masa begini Pak? Cengli Pak, nggak terima Pak. Bapak Ibu betul nggak? Kita semua udah pernah sekolah ya. Biasanya murid itu udah malas, kurang ajar, bikin pusing Bapak Guru, betul tidak? Tapi kadang-kadang Bapak Guru kan juga bisa salah, betul tidak? Kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini murid lagi emosi kan, Bapak Guru Pak, nggak adil Pak, keterlaluan, begini. Si Bapak ngeliat anaknya, tahu ini anak lagi marah. Ini Bapak bijaksana sekali. Kalau lagi marah dia bilang, jangan marah, itu nggak bagus. Seperti orang lagi ada tekanan. Kesiaga, dia lari kemana-mana jadi penyakit. Tapi si Bapak ini bijaksana sekali. Anak lagi marah, dia mulai ngoceh-ngoceh. Objek itu kan objeknya yang membuat dia marah. Dia nggak boleh marah kelamaan, karena kalau kelamaan akan menjadi kebiasaan, betul? Betul tidak? Kalau kebiasaan itu dilatih terus-terus, lama-lama menjadi sifat. Kalau sifat sudah pemarah, repot. Kenapa? Kalau dia udah sifatnya pemarah, kalau ada masalah besar, dia marah tidak? Masalah menengah, marah tidak? Masalah kecil, marah tidak? Nah, kalau nggak ada masalah, tetap marah. Ini yang Papa mau ajarkan ilmu ini. Jangan disuruh orang berhenti marah tanpa alasan. Jangan sampai dia marah kelamaan, karena membentuk karakter. Karena begitu karakternya pemarah, nggak ada masalah pun dia akan marah, mencari problem. Apa yang sudah libat akan dikorek-korek. Ini biasanya ibu sering begini. Ya, ibu kalau lagi masak kan gak ada masalah. Dasar lagi semua sama, kayak anjing dikasih daging tetap aja ke tempat sampah. Kalau udah kebiasaan, maka apapun lagi ngapain pun akan muncul berupa kebiasaan emosi. Jadi berbahaya, teman-teman. Jadi si Papa ini bijaksana sekali. Si anak dia lihat seperti itu. Kalau dibilang jangan marah, tidak tepat. Tapi kalau dibiarkan lebih berbahaya. Maka sebagai seorang yang bijaksana, dia tahu pikiran marah karena ada objek. Objeknya apa? Guru. Ditukar objeknya. Nah, minggu lalu kelas kamu tuh ada kelas meetingnya sepak bola. Sepak bola Pak? Iya Pak. Terus kelas kamu menang tidak? Menang Pak. Berapa skornya? 5-3 Pak. Terus kamu gol nggak? Gol dong Pak. Cetak 2 gol. Skor 5-3. Gol Pak 2. Kenapa Pak? Rebut gocek kemudian gol. Sekarang mana happy? Happy kan? Si papanya senyum. Tadi lause, kamu ngomong lause, Bapak Guru, kenapa tadi? Lause Pak, Guru Pak. Aduh Pak, cengli Pak, keterlaluan Pak, nggak pantas ya Pak. Masa begini. Wah, keterlaluan Pak. Emosi lagi kan? Si Papa sekali lagi mangguk-mangguk. Inilah kesempatan si Papa untuk mendidik anaknya untuk bijaksana, mengambil momentum ini. Langsung ditukar lagi objeknya. Nah, di kelas kamu ada anak baru ya? Yang rambutnya di poni, yang cantik itu, yang mongnya itu siapa namanya? Aling ya? Oh bukan Pak, itu Meling Pak. Pak itu si Jemelan loh Pak. Kokonya si Melon. Papa tahu nggak Pak? Dia tuh rajin lembaga wihara, suka bermeditasi, suka function, ikut itu Ibu Helen kalau function sana kemari, suka meditasi, belajar dhamma. Pak, orangnya Pak tenang, wajahnya ceria Pak, orangnya baik dan halus Pak, peaceful. Aja Pak, kalau dekat-dekat dia Pak, aduh rasanya gimana gitu loh Pak. Sekarang pikiran apa yang muncul? Happy atau unhappy? Teman-teman ya, beginilah caranya mati muda. Ambil objek yang jelek-jelek seperti lalat,
lalu melihat yang jelek-jelek, maka penuh dengan kotoran dan penyakit. Maka kalau mau mati muda, ingat saja, ambil saja peristiwa-peristiwa yang udah lewat yang jelek-jelek, nggak akan kurang. Kritik saja terus orang-orang, betul kan? Padahal kalau mau kritik, kritiklah diri sendiri. Diri sendiri tidak kurang dari masalah-masalah kekurangan, betul ya? Nah, kalau mau keras juga jangan keras, jangan. Kalau mau cari kesalahan sebenarnya nggak perlu cari-cari kesalahan di luar. Diri sendiri itu gudangnya kesalahan. Kalau mau cari kesalahan, jangan cari kesalahan di luar, cari di dalam supaya jadi orang baik. Kalau keras juga nggak perlu keras ke orang, keraslah ke dalam diri sendiri karena masih lalai untuk mengembangkan jalan yang benar. Betul? Jangan orang-orang dia keras, goblok, tolol untuk kerasnya ke orang. Kalau mau keras, keraslah ke dalam diri sendiri. Ya. Nah, jadi tadi ya sebentar saya lupa tadi saya tentang apa nih sebelum kemarin? Jadi perhatian. Marah ya. Terus dialihkan ya. Dialihkan ya. Nah, ya. Saat itu hubungan itu lepas. Jadi objek itu sangat menentukannya. Jadi kalau kita mengambil objek yang buruk akan buruk sepanjang hari ya. Jadi seperti tadi ya, kalau kita mengkritik orang, melihat kekurangan orang, keras sama orangnya, itu kita lalai pada diri sendiri yang harus diperhatikan. Karena pikiran kalau mengambil objek yang jelek, maka akan terjadi penderitaan. Kalau akhirnya emosi, begitu emosi, gula darah jadi normal apa naik? Tekanan darah normal apa naik? Kolesterol, ya jantungnya kuat gak lama-lama? Iya, ini yang buat dia cepat mati muda. Betul tidak? Sukses yang pertama. Tapi kalau dia hoki, kuat, panjang usia, jangka kapannya kuat, tahu nggak orang ini cepat tua, umur udah sikap, tapi mukanya muka lacak, betul nggak? Karena dia emosi, ya, ubangan juga banyak, ini juga kaku, betul kan? Orang yang emosi, badannya sejuk apa panas? Kalau buah diangetin, dipanasin, cepat busuk nggak? Cepat nggak matangnya? Betul ya? Orang kalau emosi itu tubuhnya panas, organ-organnya juga cepat rusak, cepat lampunya, cepat tua. Jadi kalau dia nggak mati muda, dia pasti cepat tua, sukses dua hal. Ketiga, jauh dari rezeki. Bagaimana rezekinya dekat? Dia kerja di perusahaan, kira-kira bosnya senang nggak sama orang begini? Hari-hari emosi negatif, soul taking. Terus teman-temannya senang nggak sama orang begini juga? Tidak dijauhi orang, paling kerja setahun paling lama, kadang-kadang 3 bulan sudah pindah ke perusahaan baru lagi. Sifatnya gak berubah, keluar masuk kantor, masih gak berubah juga, bisa gak awet? Gajinya bisa tinggi gak kerja di kantor begini? Tidak. Akhirnya dia nekat, dia buka usaha, buka toko, dia sewa toko. Sifat jeleknya nggak dibuang, pikirannya selalu ngambil objek yang jelek-jelek, emosi, iri, dengki, gak puas ya. Mukanya saja sudah seperti itu. Menyenangkan apa tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Bisa nggak terjadi orang langganan mau datang, begitu melihat yang jualan begitu, bisa nggak terjadi dia balik lagi pulang ke toko sebelah, betul? Atau terlanjur datang masuk dan nggak enak hati. Mungkin itu adalah pertama dan bagaimana hobi bisa maju. Rezekinya bagus apa jauh dari rezeki? Jika kita selalu negatif tinggi, rezeki pun jauh. Tidak ada teman mau berbagi rezeki kepada orang seperti ini. Ngeri ya. Kemudian keempat, sifatnya demikian. Dari pagi sampai malam begitu matanya terbuka sudah mikir, ambil yang jelek-jelek. Begitu melihat ini dipegang, ini selalu dikembangkan. Yang sudah lalu-lalu dicari-cari ketidakpuasan, kekurangan. Maka dia sepanjang hari menderita atau bahagia? Sepanjang hari menderita. Jadi sepanjang hidup dia akan menderita. Lalu kalau dia pikiran yang buruk, meninggalnya ke alam apa? Kalau meninggal dengan pikiran buruk, pergi ke alam, bisa nggak ke alam surga?
tidak mungkin meninggal dengan tegang, dengan kebencian. Itu menjadi kekuatan. Dia akan muncul dengan mudah saat menghembuskan napas terakhir. Dia meninggal dengan kemarahan. Alam yang paling cocok adalah alam neraka. Ini teman-teman, sukses 5 hal. Mau tidak? Maka kita wajib mengambil objek yang nah, nanti di akhir sesi atau di pertengahan silahkan ya mengambil renungan. Bagaimana abidama ini bisa membuat kita terbebas dari kecenderungan berpikir karena kita sudah mengenal proses berpikir. Tanpa mengenal proses pikir, kita tidak bisa tahu pikiran kita baik atau buruk. Sekarang saya akan masuk ya. Tolong perhatikan semua. Ini proses pikiran lewat apa? 5 indra. Yang ini batin. Saya akan masuk kemari ya. Tapi saya mau mengajak teman-teman untuk dikenalkan proses pikiran. Ini ada kalimat palingnya. Saya minta diucapkan sama-sama yuk. Atita bawangga, sama-sama ikut saya. Atita bawangga. Bagus. Lalu bawangga calana. Bawangga paceda. Panca dwara wajana. Panca winyana. Sampati cana. Santirana. Wotapana. Jawana 1. Jawana 2. Jawana 3. Jawana 4. Jawana 5. Jawana 6. Jawana 7. Tadaramana. Ya, inilah 17 proses pikiran lewat 5 indera. Yang ini lewat batin ya. Yuk sama-sama yuk. Bawangga calana. Bawangga paceda. Mano dwara wajana. Mengamati liwat batin. Kalau ini kan liwat mata ya, itu batin. Lalu jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7, tadaramana. 2 proses pikiran tolong dikuasai. Kalau ingin memahami abidama ini, kalau tidak dikuasai tidak mungkin bisa. Ini dasarnya. Nah, akar ada di sini. Kita marah-marah, pernah nggak marah-marah? Marah ini adalah jawana, yaitu kusala atau aku salah atau kiriya atau arahat. Kalau marah kusala atau aku salah? Aku salah. Nah, ini akar aku salah. Ya, akar loba atau dosa. Kalau marah tentu akar dosa. Bisa nggak marah? Ini kesadaran yang berakar tanpa yang duluan. Inilah tanpa akar, yaitu melihat, mendengar, mencium, mengecap sebuah tubuh. Ini kesadaran menerima dan memeriksa yang ini ya. Ini 5 indera mengalami objeknya. Ya, yang buruk, kalau buruk adalah 5 indera mengalami buruk. Ini